Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Pada video kali ini, di kesempatan kali ini kita bertemu dengan mesin cuci 2 tabung ya. Mereknya ini SAP 2 tabung. Nah, untuk informasi kerusakannya di bagian pencuci itu tidak bisa berputar ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, ada suara tapi di bagian pulsator ini tidak mau berputar ya. Nah, terdengar suara putaran ya, tapi pulsatornya itu nggak mau berputar. Nah, di sini penyebabnya itu ada dua kemungkinan ya teman-teman ya. Bisa dari gearboxnya ataupun bisa juga dari pulsatornya yang aus ya. Nah, sekarang kita coba buka dulu dari bagian belakang ini. Karena kalau misalkan dari yang saya rasakan ada kemungkinan di bagian gearboxnya ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan pulsatornya yang aus, biasanya terasa ya ada putaran ya. Nah, ini setelah berputar, nah ini untuk putarannya di bagian pulinya saja yang berputar ya. Jadi asnya itu harusnya ikut berputar ya teman-teman ya. Namun di sini asnya itu tidak berputar tuh, hanya puli saja yang berputar. Ini ada kemungkinan udah dol ya. Oke, nah seperti yang teman-teman lihat, yang bawah harusnya ikut berputar ya teman-teman ya. Jadi dia nggak ikut berputar, ada kemungkinan udah loss ya ataupun dol untuk pengaitnya. Jadi penyebabnya itu dari ini ya, dari gearbox ya, dari gearbox. Nah, yang kedua, kalau misalkan gearbox nggak ada masalah, teman-teman bisa cek di bagian pulsator sini ya. Cek juga di bagian pulsator. Ini menggunakan obeng, cara ngebukanya menggunakan obeng. Nah, kita lepas seperti ini. Oke, selanjutnya kita cek di bagian gearnya sini. Nah, kalau misalkan di bagian gearnya sini udah halus, ini kan kasar nih, ada gearnya itu masih bagus. Nah, kalau misalkan di bagian gearnya ini udah aus, itu berarti pulsator udah waktunya perlu diganti ya teman-teman. Tapi kalau misalkan seperti ini itu masih bagus, nah bisa jadi gearboxnya yang mengalami masalah. Nah, untuk memastikan lagi apabila teman-teman itu masih kurang yakin ya dengan analisa yang teman-teman lakukan, nah ini kita hidupkan seperti ini. Itu harusnya berputar ya, gearnya ini harusnya berputar. Nah, kompresor yang bagus harusnya ini ikut berputar ya pada saat gearboxnya itu berputar. Asnya itu harusnya ikut berputar ya teman-teman ya. Oke, ini udah fix. Bisa dipastikan kerusakannya itu ada di bagian gearboxnya. Nah, ini harus kita belikan ya untuk gearboxnya. Nah, untuk cara ngebukanya cukup simpel sekali ya. Boleh dengan cara dibuka semua untuk di bagian bawah. Bisa juga dengan cara yang saya gunakan. Nah, ini bautnya ada dua opsi ya untuk cara ngebukanya. Bisa menggunakan obeng, bisa juga menggunakan kunci T dengan ukuran 8 ya teman-teman ya. Kalau nggak ada obeng panjang bisa menggunakan kunci T ukuran 8. Nah, ini saya menggunakan obeng ya. Nah, ini ngelepasnya tanpa kita bongkar ya, tanpa kita bongkar pun juga nggak ada masalah kalau misalkan ada stan ya. Karena di setiap merek itu beda-beda cara ngebukanya. Ada yang stannya itu sempit, jaraknya itu sempit, ada yang lebar seperti ini. Kalau lebar seperti ini itu gampang banget ya ngelepas gearboxnya. Oke, nah kebetulan kita bawa juga untuk yang merek SAP ini, kebetulan ini sama ya. Ini baru juga. Nah, ini untuk gearnya itu sama di ukuran 10 ya gearnya. Ini yang saya pasang ukuran 10. Tinggal kita pasang. Nah, untuk pemasangannya jangan sampai ini ya, sedikit agak nekan. Jadi di kepala itu ada sealnya, ada karetnya.
Jadi usahakan dia itu ngedorong ya, atau menekan lah istilahnya, ada tekanan. Kalau nggak ada tekanan, teman-teman bisa lapisi lagi dengan seal tambahan lagi. Nah kebetulan untuk yang saya beli ini udah pas, nggak perlu kita tambahkan, jadi ngedorong ya. Nah untuk pemasangannya boleh dilakukan dengan yang saya lakukan ya, nggak perlu bongkar. Oke, dan untuk pemasangannya saya ingatkan lagi, di sini menggunakan kunci 8 ya, atau kalau misalkan teman-teman punya obeng bisa menggunakan obeng. Kalau menggunakan kunci T itu ukurannya 8. Nah untuk pemasangannya itu harus sejajar, nggak boleh miring. Kalau miring nanti bocor ya. Kalau bocor akibatnya airnya itu bakalan netes ke dinamo. Nah, itu lebih rawan lagi ya teman-teman ya. Jadi untuk pemasangannya itu harus hati-hati. Nah, keempat sisi itu harus sama. Jadi kalau misalkan udah pas, selanjutnya untuk pulsator, nah ini kita pasang, sudah kita pasang ya, dan kita pastikan lagi bautnya ini udah kenceng ya. Jadi kalau misalkan baut ini nggak kenceng, nanti yang terjadi gearbox itu bakalan cepet mudah aus ya untuk di bagian gearnya. Dan kita lanjut putar. Oke, di sini untuk pulsator sudah berputar dan gearbox pun artinya sudah putar, dan suaranya juga halus ya, tidak ada kasar. Dan kita tahan, tangan saya udah nggak kuat nahan. Artinya untuk putaran setelan fan belt itu aman. Namun kalau misalkan kita tahan seperti ini itu nggak kuat, ada kemungkinan fan beltnya itu kendor ya teman-teman ya. Dan untuk cara setting fan belt itu cukup kita longgarin ya ke ketiga baut pada dinamonya. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu caranya, teman-teman bisa tonton di video saya sebelumnya, judulnya itu mesin cuci putaran lemah, dan di situ teman-teman bisa simak ya caranya. Oke, dan kita cek di bagian gearbox. Nah ini yang saya maksud tadi ya teman-teman. Jadi di bagian asnya, kalau misalkan puli itu berputar, asnya itu harusnya ikut berputar kalau gearbox yang normal atau tidak rusak. Beda lagi dengan yang tadi, yang rusak itu gearboxnya asnya nggak berputar ya teman-teman ya. Jadi kalau ini udah berputar, dan sekarang kita cek menggunakan air, dan di sini sudah berputar ya teman-teman. Oke, jadi mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.